Jadi pas seperti ini kan bagian dari tugas penjualan itu untuk demonstrasi konsep aktual modul 3.1 pengambilan itu kami ditugaskan wawancara 2 sampai dengan 3 kepala sekolah. Saya itu bertugas pendidikan sejak tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021. Ya kurang lebih saya tangani sekolah ini baru 2 tahun. Jadi mungkin nama saya Ibnu Khaldun. Saya ditugaskan dengan segala tanggung jawab mungkin dari sisi saya tetap membantu tanpa selama menjadi kepala sekolah itu ada kasus-kasus yang dihadapi ataupun juga ada kasus yang nah, selama Bapak menangani atau menjadi kepala sekolah di Jawa Barat ini, karena tidak dalam menyelesaikan kasus itu diperhadapkan pada dilema. Jelas dalam sebuah instansi pasti banyak ya. Pasti banyak. Kalau instansi itu tidak bisa juga memposisikan bahwa aman-aman saja. Namanya sebuah badan organisasi ada sebuah kasus pasti ada. Dan melibatkan semua unsur di dalam sekolah pasti banyak kasus-kasus yang lain. Di situ ada kasus yang berhubungan dengan individu dengan individu, ada juga dengan individu yang ada di luar sekolah. Hanya mungkin di sini kalau saya untuk melihat kondisi ini, tentu seorang kepala sekolah harus mampu memilah, mengidentifikasi persoalan itu, apakah dia masuk dalam ranah kasus yang berdilematika etikanya untuk pengambil kesimpulan itu, karena ada kasus yang satu benar, yang lain benar itu. Nah, ketika yang benar itulah pengambilan keputusannya paling susah. Yang jelas itu harus butuhkan pemahaman. Jadi dari jawaban Bapak itu saya bisa menangkap kesimpulan bahwa selama Bapak menjadi kepala sekolah selalu ada kasus itu kadang diperhadapkan pada dilema etika. Dilema, sudah pasti. Nah, ada juga kasus yang itu nyata benar salahnya, itu di situ dimasukkan dalam kategori bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau mungkin bujukan moral? Kalau saya selalu saya kembali tentang mengidentifikasi dulu kasus itu, seperti apa yang saya bahasakan tadi di awal tadi. Ya, jadi kalau kita mengidentifikasi kasus tadi, seperti yang saya bilang, kalau dia berhubungan dengan ranah hukum, bisa atau tidak, ya kan? Tidak berhubungan dengan kasus, berhubungan dengan peraturan, tidak melanggar norma atau tidak dalam sekolah, maka saya identifikasi kasus itu dalam bentuk pemilahan kasus itu, apakah kasus itu masuk ke ranah dilematika etika ataupun dia ranahnya itu adalah bujukan moral. Karena pertimbangan di antara kedua itu pasti berbeda dengan sesuai dengan teori-teori pengambilan sebuah keputusan seperti itu. Iya, kita harus lihat posisinya mana, apakah ini dari sisi benar. Karena mengambil sebuah keputusan berat. Ya, bapak-bapak nanti insya Allah menjadi seorang kepala sekolah, karena mengambil keputusan dua arah yang hampir sama jawabannya itu, kita harus memilah keduanya dengan cara kemampuan kita mengidentifikasi. Jadi yang jelas tidak mungkin kita puaskan orang. Nah, karena pas persoalan itu ada yang benar juga itu, tapi dasar kita sebagai kepala sekolah harus berpatokan pada tidak melanggar aturan itu dan kepentingan siapa kita lakukan. Kalau kepentingan bersisa, mari kita bawa. Kenyamanan kita anak-anak di sekolah kita bawa. Kenyamanannya guru-guru bekerja kita bawa. Seperti itu sih.
Artinya dari jawaban Bapak tadi, kalau itu berkenaan dengan dilema etika, itu kan ada nilai-nilai kebajikan yang sama, tetapi yang kemudian menjadi keputusan adalah apakah itu berpihak kepada siswa. Pada siswa. Tentu siswa yang dimaksud ini bukan siswa dalam skop individu, mungkin skop secara luas. Secara luas. Artinya berhubungan dengan lingkungan yang kondusif dalam lingkungan pembelajaran itu kan sasaran sekolah itu kan siswa. Jadi Seperti itu. kalau hanya membawa kepentingan kelompok individu, kemudian kita tidak memperhatikan kondisi siswa, tentunya itu kenyamanan sudah hilang sebagai sekolah, sebagai wilayah sebagai wilayah pendidikan yang subjeknya adalah siswa itu sendiri. Oke, jadi kita sedikit ingin mengkerucutkan di persoalan kasus dilema etika. Nah, ketika Bapak diperhadapkan pada kasus dilema etika, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak dari kasus dilema etika itu? Memang kalau posisinya benar yang satu dan benar yang lain, apalagi berhubungan dengan antara guru satu dengan guru yang lain, ya, itu memang pertimbangannya sangat ya membutuhkan pemahaman dan jelas tidak mungkin memuaskan orang lain. Kalau saya sih cara saya itu tentu harus berkomunikasi dulu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah itu. Setelah berkomunikasi, maka saya harus berusaha menganalisis, mengidentifikasi persoalan itu apakah yang terlibat itu karena apa? Ya. Selain yang terlibat karena apa dan untuk apa dia sasarannya? Seperti itu tadi. Iya, ada lagi sih banyak faktor untuk cara-cara itu saya buat pertanyaan misalnya ini masuk dilema etika, makanya saya harus identifikasi pertanyaan yang mengerucut supaya bisa diambil sebuah kesimpulan berhubungan dengan masalah itu, karena mempertimbangkan itu jelas tidak terlepas dari memberikan pemahaman yang jelas sepuasnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dalam masalah itu tidak bisa diselesaikan sepenuhnya karena pasti ada yang tidak terima, ada yang terima, ada yang puas, ada yang tidak puas tentang pengambilan sebuah keputusan. Iya, jadi yang saya tangkap dari jawaban Bapak tadi, ada pihak-pihak yang kemudian Bapak berkomunikasi dengan mereka terkait dengan penyelesaian kasus. Pihak-pihak yang dimaksud mungkin seperti bisa warga sekolah, semua warga sekolah, apakah itu Wakasek, apakah guru-guru. Jelas keputusan paling tertinggi itu sebenarnya bukan hanya di kepala sekolah, walaupun dia seorang leader di sekolah, tetapi keputusan paling tinggi itu menyaring dari seluruh pendapat-pendapat yang ada dalam lingkungan sekolah. Jangan kepada guru, para Wakasek, siswa pun kita minta pendapat untuk kepentingan kenyamanan sekolah, itu bisa saja kita lakukan. Dan bisa jadi mungkin selain warga sekolah Wakasek, apa mungkin Bapak juga melibatkan kadang pihak di luar sekolah, misalnya para kepala desa? Sebagusnya sekolah itu kan ada dua sisi, ya, secara intra ya, kemudian ekstra. Nah, ekstra yang saya maksud itu adalah pengamatan luar, ya. Ada namanya istilahnya itu, yang jelas ada pengamatan luar sebagai penjamin mutu pendidikan. Kalau dari dalam tentunya adalah segala stakeholder dalam lingkungan sekolah. Kalau di luar dari sekolah ada pihak instansi di luar dari sekolah kita, pemerintahan di sekitar kita, kemudian kepolisian, kemudian pihak kesehatan, yang jelas untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di sekolah ada feedbacknya di luar. Gitu. Ya, jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika tadi kan saya lihat ada opsi-opsi penyelesaian. Kadang itu cukup mungkin secara pribadi langsung bisa menentukan penyelesaian dari kasus itu. Mungkin Bapak juga tadi bahasakan melibatkan unsur pimpinan di sekolah, mungkin Wakasek, Dewan Guru. Tapi kadang-kadang juga mungkin kasus itu sampai kemudian melibatkan pihak eksternal, seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, dari sekian opsi itu mana yang paling efektif dalam hal pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas kalau mengambil sebuah keputusan dalam sebuah masalah itu
dibangun sebuah komunikasi. Sebuah komunikasi. Komunikasi itu tidak terbatas. Apakah itu komunikasinya sesama guru, apakah sesama siswa, atau sesama masyarakat yang menjadi pendukung, menjadi pelanggan di sekolah ini. Nah, di luar misalnya termasuk pihak-pihak pemerintahan yang berada di wilayah pemerintahan di sekolah ini, di luar maksudnya itu. Oke, kita lanjut mungkin Mbak dengan pertanyaan berikutnya. Jadi bisa jadikan dalam pengambilan keputusan itu tidak mulus-mulus saja. Kadang-kadang kan ada tantangan dalam pengambilan keputusan. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya jadi kepala sekolah ini memang tidak semulus apa yang kita bayangkan. Dari awal saya masuk sampai sekarang, tentu kebanyakan kebijakan-kebijakan yang kami ambil itu kadang ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat. Tapi itu pihak-pihak mana yang menjadi apa tadi itu pertanyaannya? Yang jadi penghalang ya? Iya, tantangan yang menjadi tantangan. Tantangannya itu memuaskan orang lain itu bagaimana dia bisa menerima hasil keputusan kebijakan yang kepala sekolah berikan terhadap perjalanannya sebuah organisasi dalam sekolah itu. Pasti itu tantangan paling terberat itu. Bagaimana memberikan pemahaman yang sepenuhnya menerima hasil keputusan itu yang paling berat. Tapi mau tidak mau tetap komitmen kita harus selesaikan karena sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang kami sudah identifikasi sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jadi tentu tantangan itu selalu ada, akan tetapi yang namanya sebuah keputusan tetap harus dilaksanakan. Tidak bisa tidak dilaksanakan. Tugasnya seorang kepala sekolah. Ya, efek baik dan tidak baiknya itu minimal. Hal yang tadinya besar kejelekannya diperkecil. Lebih yang dicuatkan adalah hal-hal yang sifat positif untuk kebaikan lingkungan sekolah kita. Jelas keamanan sekolah kita, kenyamanan sekolah kita, jelas habis keputusan itu pasti harus diambil. Kemudian Pak, kan dalam penyelesaian kasus itu, kasus kaitannya ini kita fokus di kasus dilema etika ini, itu kan kadang terjadwal atau ada sebuah tata kala atau jadwal tertentu, atau kadang-kadang penyelesaian kasus itu bisa kita langsung selesaikan di tempat kasus itu terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kebanyakan sih saya sebelum menyelesaikan persoalan itu, saya tentu tadi yang ditanyakan jadwal ya. Saya tidak pernah menjadwalkan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Dikala di mana yang paling urgensi di antara semua persoalan dan yang paling berakibat kepada kenyamanan lingkungan sekolah, kenyamanan anak-anak kita di sekolah, tentu itu hal yang paling urgent yang saya ambil. Tergantung substansinya lah. Substansi yang kita mau selesaikan ini kira-kira berefek negatif kah, apakah berefek positif? Kalau dia berefek negatif maka secepatnya diselesaikan lebih awal itu. Lebih awal kita identifikasi supaya bisa diselesaikan secepat mungkin. Apalagi yang sifatnya merongrong keamanan sekolah yang berhubungan dengan kondisi perkelahian siswa, kemudian berhubungan dengan orang tua siswa dengan sekolah, kemudian antara guru dengan guru, itu secepatnya harus diselesaikan. Karena kalau semakin disimpan semakin menjadi-jadi, akan terjadi saat ini dan seterusnya akan terjadi. Makanya itu sebagusnya diselesaikan pada saat itu, ya, secepat mungkin lah, dilihat dari urgensi dari sebuah masalah. Artinya saya bisa simpulkan dari apa yang Bapak sampaikan tadi, tidak ada jadwal yang tertentu, jadwal yang paten, itu tergantung urgensi kasusnya. Substansi kasusnya. Kalau kasusnya mengharuskan diselesaikan saat itu, harus maka diselesaikan saat itu. Oke Pak, kan dalam penyelesaian kasus kadang-kadang itu ada hal-hal itu yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Yang menjadi pertanyaan saya itu, faktor apa yang membuat
kasus itu kemudian mudah untuk Bapak selesaikan kaitannya dengan kasus dilema etika? Yang jelas selama saya menyelesaikan persoalan di sekolah ini, menjelaskan banyak jelas saya tidak bisa hindari itu. Ada yang sependapat, ada yang tidak dalam menentukan kebijakan. Tentu saya selalu yang paling saya utamakan adalah pengendalian emosi saya. Ya itu pengendalian emosi yang baik itu adalah bisa memberikan efek yang terbaik terhadap sebuah masalah. Itu. Yang kedua, jelas untuk menyelesaikan persoalan itu harus juga kita berpikir yang lebih positif dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Kemudian tiga, harus mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan dengan siapa? Semua warga sekolah. Untuk mengkomunikasikan dengan warga sekolah. Nah, setelah mengkomunikasikan, menggali fakta, kemudian itu baru kita pahami dengan cara apa? Memahami teori pengambilan keputusan. Jadi teori pengambilan keputusan itu harus kita pahami, walaupun itu adalah mungkin dianggap remeh, tapi itu adalah penting untuk mengambil sebuah kebijakan dalam sebuah lingkungan instansi. Jadi ada 4 itu persoalan. Pertama kuasa emosi, pengendalian diri. Kemudian yang kedua mengkomunikasikan persoalan itu dengan warga sekolah. Kolaborasi dengan warga sekolah. Kemudian yang ketiga itulah menguasai teori-teori mengambil keputusan. Ada ilmu intinya, ada ilmu untuk menyelesaikan kasus itu. Ya, jadi mungkin kita tiba di akhir pertanyaan ini. Dari semua hal yang Bapak sudah ceritakan tadi, sudah bicarakan tadi kaitannya dengan penyelesaian kasus dilema etika, apa yang pengalaman apa yang Bapak petik dari pengambilan keputusan itu? Mengidentifikasi, salah satu pengalaman saya ambil itu mengidentifikasi kasus. Karena kasus ini tidak bisa kita samaratakan. Dan betul-betul kita dalami, kita pahami, kita pelajari fakta-fakta yang ada dalam kasus itu. Itu yang bisa saya mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, memuaskan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kasus. Karena untuk mewadahi untuk penyelesaian masalah itu butuhkan tantangan yang berat. Kalau sudah selesai, alhamdulillah, memberikan efek yang baik, alhamdulillah. Artinya yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan itu, memang tidak seutuhnya itu bisa memuaskan dua pihak, tapi paling tidak mereka menerima keputusan apa yang Bapak sampaikan. Itu pengalaman yang paling berharga dari Bapak barangkali. Pokoknya yang paling berharga untuk penyelesaian masalah itu, masalah menyelesaikan persoalan. Oke Pak, terima kasih. Identifikasi itu. Terima kasih Pak atas bantuan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, jadi ada tugas kami ini dari calon guru penggerak mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Tugas di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi terima kasih nih Pak atas kesempatannya untuk diwawancarai. Nah, sebelum barangkali kita lanjutkan wawancaranya Pak, mungkin alangkah lebih bagusnya Bapak mungkin perkenalkan diri dulu Pak. Iya. Baik, nama saya Farudin. Saya adalah Kepala SMP 1 Simpul Barat. Yang dulu juga adalah sebelum saya jadi kepala sekolah di SMP, saya pernah jadi guru di SMA Negeri 1 Simpul Barat. Kebetulan sama saya memang. Kebetulan sama-sama. Ya Pak, langsung mungkin ke pertanyaan pertama. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus, apakah itu masuk kasus dilema etika atau itu kasus merupakan bujukan moral? Ya, bahwa di sebuah sekolah atau di lingkungan pendidikan seperti yang kita jalani sekarang ini, bahwa memang banyak kasus ya
Kita juga banyak kasus, tapi ada sering terjadi juga kasus yang itu bisa dikategorikan sebagai kasus dilema etika ataupun kasus bujukan moral. Sesuai pertanyaan tadi, bagaimana kita mengidentifikasi kasus itu sehingga kasus itu masuk dalam kasus dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama-tama adalah kita melihat dari sudut pandang kasusnya. Dari sudut pandang kasusnya. Ya, kita tahu bahwa kalau dikatakan kasus dilema etika, berarti itu adalah sebuah kasus yang memiliki nilai dua kebenaran yang sama, tapi saling bertentangan. Kemudian kasus berikutnya adalah yang mana dikatakan sebagai kasus bujukan moral. Di sini apabila terjadi sebuah kasus, maka hal yang perlu kita lakukan itu adalah perlu kita mengidentifikasinya dulu. Kita mengidentifikasi apakah itu masuk dilema etika atau bujukan moral. Contoh kalau dia masuk kasus sebagai dilema etika, maka kasus ini akan kita dihadapkan bagaimana cara menyelesaikannya dari kasus itu. Yang jelas bahwa untuk menyelesaikan kasus ini perlu kita melibatkan semua stakeholder, terutama warga sekolah yang paling dekat ya. Kemudian kalau memang butuh istilahnya bantuan dari eksternal sekolah, kenapa tidak? Jadi itu yang pertama-tama kita lakukan adalah mengidentifikasi dulu kasus itu, apakah dia masuk kasus dilema etika atau kasus bujukan moral. Kemudian bagaimana dari segi kita mengatasinya. Perlu kita melibatkan semua warga sekolah ataupun kita melibatkan pihak masyarakat ataupun pemerintah desa. Ya. Ya, jadi jelas tadi apa yang Bapak sampaikan bahwa untuk mengidentifikasi kasus apakah itu masuk kasus dilema etika atau bujukan moral, tentu ya harus diidentifikasi dulu, kemudian harus melihat nilai-nilai yang terkandung dari kasus itu. Nah, kemudian bisa memutuskan apakah itu dilema etika, apakah itu bujukan moral. Nah, kemudian ini pertanyaan selanjutnya kita akan kerucutkan, kita fokuskan pada kasus dilema etika. Nah, pada kasus dilema etika, di mana kasus dilema etika ini sama-sama punya nilai kebenaran, hanya saja bertentangan, bagaimana Bapak mengambil keputusan terbaik dalam kasus dilema etika ini? Ya, di sini bahwa dalam menyelesaikan kasus dilema etika, kita sebagai pribadi kepala sekolah, kita memandang dua kepentingan ini jangan saling dirugikan. Di satu sisi kita satu kepentingan kita benarkan, satu kepentingan yang kita rugikan. Jadi sama-sama adalah kita dorong bahwa tidak ada yang dirugikan dalam kasus ini. Kemudian di antara dilema ini bahwa masing-masing saling memahami, saling menerima, dan saling memiliki kepentingan yang sama terhadap kasus ini untuk segera kita selesaikan secara bersama. Jadi dalam pengambilan keputusan tentu sebisa mungkin keputusan yang Bapak ambil dalam hal dilema etika itu memuaskan dua belah pihak. Jangan ada yang saling dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Ya, kemudian dalam menyelesaikan kasus dilema etika, apa langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini? Ya, utamanya kasus dilema etika ya. Ya, prosedur yang kita lakukan dalam menyelesaikan kasus dilema etika, apabila bahwa kasus itu terjadi di sekolah, contohnya
terjadi sekolah, apakah itu terjadi antara siswa atau antara siswa dengan guru, maka yang pertama-tama kita lakukan itu adalah kita melibatkan seluruh guru sebagai tenaga pendidik, ataupun kita berdialog dengan masyarakat atau bermusyawarah dengan masyarakat, sehingga dalam memutuskan itu benar-benar bahwa itu bukan satu keputusan per orang, tapi adalah keputusan bersama melalui musyawarah atau melalui dialog dengan semua pihak. Ya, jadi yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan itu, dalam hal pengambilan keputusan itu langkah yang Bapak ambil adalah melibatkan semua stakeholder, baik internal sekolah, wakasek, guru, tenaga pendidikan maupun eksternal, sehingga betul-betul kemudian masalah yang diselesaikan itu mengakomodasi semua kepentingan sehingga diterima oleh semua pihak. Baik Pak, di pertanyaan selanjutnya, langkah yang paling efektif dalam hal pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Ya, yang paling efektif ya dalam menyelesaikan kasus dilema etika, bahwa untuk menyelesaikan itu kasus yang berupa dilema etika, yang paling efektifnya itu adalah bahwa kita perlu mengakomodir atau memanggil kepada pihak-pihak yang mengalami kasus itu, kita perhadapkan sehingga masing-masing yang terlibat dalam kasus itu saling menerima untuk diselesaikan, bahwa kasus ini kita selesaikan sekarang juga, supaya tidak berdampak kepada yang lain, sehingga bahwa apa yang kita putuskan itu benar-benar kedua belah pihak saling menerima. Jadi istilahnya efektifnya itu bahwa kita langsung terlibat untuk segera menyelesaikan. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan, yang paling efektif dalam penyelesaian kasus, khususnya kasus dilema etika, itu sesegera mungkin diselesaikan kasus itu, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda mungkin bisa berdampak lebih luas lagi. Oke Pak, di pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kaitannya di kasus dilema etika? Tantangannya Pak. Ya, memang kita menyelesaikan kasus dilema etika ya. Tantangannya memang ya agak berat juga, karena yang namanya kasus yang bertentangan, walaupun itu adalah sama-sama benar, dua hal yang benar tapi saling bertentangan, yang paling pokok bahwa jangan ada yang dirugikan. Jangan ada yang dirugikan. Jangan ada yang sama-sama bahwa satu kepentingan tidak dirugikan, dan yang lainnya juga tidak dirugikan. Ya. Jadi intinya di situ, sehingga keduanya saling menerima, saling memahami, saling apa yang kita putuskan itu mereka terima dengan baik. Jadi intinya bahwa jangan ada yang saling dirugikan dalam pengambilan keputusan itu. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan tadi, tantangan terberat barangkali bagaimana keputusan yang Bapak ambil itu bisa diterima oleh kedua belah pihak. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah dalam penyelesaian kasus dilema etika itu Bapak punya tata kala atau jadwal tertentu? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal tertentu? Ya, jadi untuk menyelesaikan
kasus yang berupa dilema etika itu tergantung kondisinya ya, tergantung kondisi kasusnya atau tingkat urgensi kasus itu. Kalau memang kasus itu segera kita selesaikan, langsung kita selesaikan, jangan kita tunda-tunda bahwa nanti besok, nanti lusa. Kalau memang kasus itu perlu secepat diselesaikan. Namun ada juga kasus yang sifatnya perlu kita mencari informasi, kita mengumpulkan bukti, kita mencari tahu dulu, kita melibatkan masyarakat ataupun warga sekolah untuk mengidentifikasi kasus ini. Maka itu harus kita punya waktu-waktu tertentu juga untuk menyelesaikan itu, karena kita membutuhkan informasi dulu dari semua. Jadi tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Ya. Artinya pada kasus tertentu itu bisa langsung diselesaikan di tempat. Kalau itu masalah kasus-kasus yang tidak begitu pelik. Tapi kalau kasus yang itu mungkin sedikit pelik, maka ada jadwal tertentu atau perlu pengumpulan info-info supaya kemudian keputusan yang diambil itu bisa menyelesaikan, bisa diterima oleh semua pihak. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, memang dalam mengambil keputusan perlu kita minta bantuan dari berbagai pihak. Apakah itu guru, wakil kepala sekolah, atau semua yang terlibat dari siswa. Nah, kemudian di samping warga sekolah perlu kita minta bantuan ataupun masukan dari pihak luar, pada itu masyarakat, pemerintah desa, tokoh adat, ya itu. Jadi keputusan-keputusan yang kita lakukan itu bukan keputusan kepala sekolah, tapi keputusan berdasarkan keputusan bersama. Ya, sehingga apa yang kita putuskan itu bukan keputusan salah satu pihak, tapi keputusan bersama yang bisa diterima dengan baik. Oke Pak, jadi saya pikir jelas apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa memang semua pihak itu turut membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian di pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua yang Bapak alami dalam hal pengambilan keputusan dilematika, apa pembelajaran yang Bapak dapatkan? Ya, pembelajaran terkait dengan penyelesaian kasus dilematika, bahwa kita merasa bahwa kita sebagai manusia tidak memiliki rasa kesempurnaan. Pasti kita adalah punya sifat salah, punya sifat keliru. Namun terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi seperti itu, mendorong kita untuk berpikir jernih, untuk berpikir dewasa, tidak selalu mengedepankan sifat emosional, sehingga kita apapun yang kita putuskan itu selalu kita putuskan dengan rasa rasional, ya, yang kita bawa-bawa sifat-sifat emosional dalam menyelesaikan sebuah kasus. Jadi selama ini terkait dengan kasus-kasus seperti itu, kita banyak pelajaran yang kita petik, bahwa kita harus didorong berpikir dewasa, berpikir rasional. Itu intinya. Oke, jadi sangat jelas tadi apa yang Bapak sampaikan, bahwa semakin mendewasakan dalam hal pengambilan keputusan. Oke, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Tentu ini sangat bermanfaat buat kami sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan pengalaman yang Bapak bagi ke kami itu kami bisa terapkan kemudian di kedepan hari. Oke, terima kasih.